Selamat datang di forum Bincang ASN kita hari ini. Kali ini kita akan bahas dua kasus nyata. Satu dari Kolaka Utara tentang ASN yang tidak masuk kerja selama 2 tahun. Dan satu lagi dari RSUD Sungai Lilin yang berhasil menciptakan inovasi digital bernama Sakti Monet. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman. Mbak Hidayah, bagaimana menurutmu Mbak soal kasus di Kolaka Utara? Mbak Novi, saya cukup kaget sih dengan beritanya 5 ASN bisa tidak bantu lebih dari tahun itu luar biasa parah. Menurut saya ini karena pengawasan internalnya sangat lemah dan nggak ada pemantauan rutin. Ditambah lagi nggak ada sanksi yang tegas dan yang bisa bikin efek jerah. Sistem prestasi pun kelihatannya nggak optimal, mungkin masih manual atau gampang dimanipulasi. Iya benar Mbak ya. Kalau tidak ada sistem dan kontrol, pelanggaran itu bisa dibiarkan. Mas Hosea, Mas melihatnya bagaimana Mas, supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi? Oke, baik. Menurut saya, ini kuncinya ada di ketegasan. Sanksi itu kalau bisa bukan sekedar aturan, tapi memang harus bisa ditetapkan. Lalu harus ada audit dan juga evaluasi sistem presensi yang perlu dilakukan secara berkala. Jadi kalau memang nanti ada penyimpangan bisa langsung terdeteksi sebelum jadi kebiasaan. Mungkin itu saja. Ya, benar juga ya Mas Hosea ya. Nah kalau kita bicara pencegahan jangka panjangnya, Mbak Indah, menurut Mbak bagaimana Mbak? Nah Mbak Novi, kalau dari saya percaya solusi jangka panjangnya adalah digitalisasi. Sistem presensi digital jauh lebih aman, transparan, dan bisa dipantau secara real time. Dan jangan lupa, peran inspektorat perlu ditingkatkan. Janganlah pasif, tapi proaktif meninjau dan melaporkan secara rutin. Kalau dua itu berjalan, saya yakin potensi pelanggaran bisa ditekan jauh. Oke. Itu tadi dari sisi kasus yang buruk ya. Coba kita ke kasus yang satu lagi. Sekarang kita bahas yang kabar baik. Yang RSUD Sungai Lilin meluncurkan inovasi Sakti Monet. Mbak Arum, kamu sempat baca soal itu Mbak? Oh iya, sempat Mbak Novi, saya udah baca. Menurut saya sih itu semua pihak bekerja sama, ada kolaborasi yang nyata. Pimpinannya pun mendukung penuh inovasi. Saya kagum sih, mereka konsisten ngejalankan nilai adaptif. Jadi inovasi itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar diterapin. Itu sih menurut saya Mbak. Iya, kalau sistem itu ingin diadopsi di unit lain, menurutmu bagaimana Mbak caranya Mbak? Baik Mbak Novi, pertama kita harus tahu dulu apakah kebutuhan unit lain tuh sama atau enggak. Kalau memang sama, cocok, sistem itu bisa diadopsi. Tapi tetap harus ada pendampingan dari tim RSUD yang udah berjalan dengan baik. Dan penting juga untuk melakukan penyesuaian sesuai karakter unit baru supaya nggak dipaksakan gitu jadinya. Wah, terima kasih banyak ya teman-teman semua ya atas pendapatannya. Hari ini kita belajar bahwa kinerja ASN bisa runtuh tanpa pengawasan dan sanksi. Kita sepakat ya untuk itu, tapi juga bisa melesat kalau ada inovasi, kolaborasi, dan dukungan pimpinan. Semoga dua contoh ini bisa jadi cerminan dan inspirasi bagi seluruh instansi. Sampai jumpa teman-teman semua di Bincang ASN selanjutnya. Tetap semangat dalam melayani bangsa. Sampai jumpa Mbak Novi. Sampai jumpa.